حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-18 dari pembahasan At-Tafsir wa Tadhkirah fi Ulumil Hadith karya Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keenam dari turuku al-akhdi wal tahammul, kata beliau as-sadisu i'lamu syekhi. Ya. Baik, ini i'lam. I'lam itu syekh memberitahu, namanya saja i'lam ya. Dia memberitahu hada hadithi. Ya. Dia cuma beritahu seperti itu. Hada hadithi, itu dikatakan hadal kitab sami'tuhu min fulan atau rawaituhu min fulan. Jadi cuma mengandung kata i'lam saja, memberitahukan. Kata beliau, wa hal liman a'lamahu syekhu bima yarwihi ay yarwiyahu fajazama biman ihittusi wadal mukhtaru wa iddatun kabni jurayjin saru ilal jawazi wa ibn bakrin nasarah wa sahib al-syamil jazman dhakarah bal zada ba'duhum anna law mana'ah lam yantani kama idha qad sami'ah wa rudda kastir'ai man yuhammalu lakin idha sahha alaihi al-amalu. Baik, kata beliau, wahal liman a'lamahu asy-syekhi bima yarwihi ay yarwiyahu. Ini didatakan dalam konteks pertanyaan. Apakah orang yang dikatakan kepada syekhnya, syekhnya berkata kepadanya, ini riwayatku, apakah dia boleh meriwayatkannya? Apakah dia boleh meriwayatkannya? Baik, jadi pembahasan i'lam yang dibahas oleh syekh di sini, kalau tidak ada izin riwayat dari syekh. Tapi kalau di i'lam terus diizinkan, yaitu masuk di pembahasan ijazah namanya. Iya. Baik. Sini terkait dengan masalah i'lam ini. Apakah dia boleh diriwayatkan atau tidak? Ada dua pendapat disebutkan di sini. Fajazama biman ihittusi. At-Tusi menjazam bahwa itu tidak boleh. Maksudnya Abu Hamid At-Tusi dari kalangan ulama Syafi'iyah. Iya. Dan beliau tidak menyebutkan selain daripada itu. Tidak menyebutkan selain daripada itu. Tadi yang menyebutkan bahwa ini juga adalah pendapat Ibnu Hazm, Mawardi bin Al-Qattan dan selainnya. Dan Syekh sendiri berkata wadal mukhtaru. Inilah yang dipilih. Inilah yang dipilih. Baik. Ini satu. Ada pendapat lain di dalam hal ini. Sudut lain, mereka membolehkan. Siapa itu? Wa iddatun kabni jurayjin saru ilal jawazi wa ibn bakrin nasarah. Ya. Ada sekelompok ulama seperti Ibnu Jurayj. Mereka condong kepada pendapat membolehkan. Pendapat membolehkan. Demikian pula Ibnu Bakr.
Ibnu Bakar ini yang sudah berlalu ya, Al-Walid bin Bakar dari ulama Malikiyah yang punya kitab Al-Wijazah yang sudah diterangkan. Nasarah, dia menguatkan pendapat ini. Iya. Wa sahibus syamili jazman dzakarah. Dan sahibus syamil juga mendukung pendapat ini secara pasti. Sahibus syamil yaitu Abu Nasr Ibnu Sabbagh. Abu Nasr Ibnu As-Sabbagh. Baik. Dan dihikayatkan hal tersebut oleh Al-Qadhi Iyad dari banyak ulama. Baik. Bahkan ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Kata beliau, bal zada ba'dhum bi anna law mana'ah lam yamtani'. Bahkan sebagiannya menambah kalau dia dilarang untuk meriwayatkan maka la yamtani'. Dia tidak berhenti. Kama idza qad sami'ah, sebagaimana kalau dia telah mendengar. Kan masalah sudah pernah dibahas ya sebelumnya. Jadi kalau dia sudah mendengar dari guru, terus gurunya berkata, saya rujuk dari apa yang saya sampaikan. Nah, itu kan sudah dibahas ya. Wah, itu si murid tetap boleh meriwayatkan. Kecuali kalau rujuknya guru itu memang karena ada kesalahan atau dipastikan ada kekeliruan. Jelas ya? Baik. Nah, itu sudah berlalu ya. Dan memang itu pembahasan dimaklumi karena berjalan di tengah para ulama ahli hadits. Ada sebagian ulama dilarang oleh gurunya hadir di majelis. Tidak boleh hadir di majelisnya. Tapi dia mendengar di belakang tembok. Ya, memang tidak hadir di majelis, tapi mendengar di belakang apa? Tembok, dan dia meriwayatkan dari guru. Seperti Imam An-Nasai ya, dari Al-Harith bin Miskin dan selainnya. Baik. Jadi itu kisah berjalan dan sudah berlalu pembahasannya. Ini sekarang dikiaskan sama seperti ini. Jadi kalau dia dilarang pun tetap boleh. Iya. Tetap boleh hal tersebut. Baik. Jadi di sini saya disimpulkan ya, yang membolehkan itu tadi Ibnu Jurayj, dan demikian pula disebutkan dari Ubaidullah Al-Umari dan penduduk Madinah. Dan disebutkan bahwa itu pendapat sejumlah dari ahli hadits, fuqaha, ahli usul, dan orang-orang Zahiriyah. Orang-orang Zahiriyah. Iya. Nah, yang disebutkan oleh penulis terakhir barzada ba'dhum bi an law mana'ah, itu disebutkan dari Al-Qadhi Ar-Rama Hurmuzi, Muhammad ibn Khallad ibn Yahya. Beliau berkata, hatta law qala lahu hadhihi riwayatih lakin la tarwiha anni wala ujizuhu laka, kata beliau, lam yadurrahu dhalik. Itu tidak membahayakannya. Jelas ya? Itu tidak membahayakannya. Baik. Iya, sebenarnya inti masalah ini terkait dengan masalah apakah ini bisa dimasukkan di pembahasan syahadah atau tidak? Apakah sama antara syahadah dan riwayat? Ya. Kemudian pembahasan syahadah ala syahadah. Ini memang taklilat mereka dibangun di atas pembahasan ini. Ya. Dan sudah diterangkannya bahwa memang ada sebagian sudut syahadah itu sama dengan riwayat. Tapi ada sudut-sudut yang memang dibedakan antara syahadah dengan riwayat. Baik, karena itu diterangkan di sini warudda, dan pendapat yang membolehkan ditolak. Kastir'a man yuhammalu. Iya. Seperti istir'a, orang yang disandang darinya, ya,
istir'a seorang saksi kepada siapa yang dia mengambil darinya, maka itu tidak cukup dengan apa? Dengan dia memberi i'lam, ya, bahwa ini misalnya dia hanya tunjuk saja, tapi harus dia tegaskan bahwa dia diizinkan untuk hal tersebut. Baik. Jadi secara umum bahwa ada dua pendapat di sini, ada pendapat yang mengatakan boleh dan ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya, dan Ibnu Salah serta Al-Iraqi rahimahullah itu condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Iya. Baik. Pendapat yang memandang tidak membolehkan itu sebenarnya dari sudut terjih mungkin dia lebih dekat. Tapi sekali lagi ini pembahasan kalau i'lam ini tidak disertai dengan apa? Ijazah. Tapi kalau ada ijazah, maka itu enggak ada masalah. Baik, ini dari sudut riwayat dibahas. Dari sudut riwayat. Terus bagaimana dari sudut pengamalan? Iya. Jadi sekarang Syekh saya bilang ini buku dia. Saya sekarang dari kesimpulan yang sudah kita bahas, saya tidak boleh meriwayatkan. Kan begitu. Karena ini cuman sekedar i'lam. Tapi dia punya riwayat bersambung kepada Nabi. Ya, bolehkah saya amalkan buku dia? Hadits-hadits yang ada di situ yang sahih. Ini menjadi masalah di sini. Karena itu beliau tegaskan, lakin idza sahha alaihi al-amal. Tapi kalau dia sudah syah, boleh dipakai apa? Boleh dipakai beramal. Iya. Baik. Jadi ini fungsinya ya, kenapa dibawakan pembahasan? Misalnya di sini ya, kalau di pembahasan i'lam. I'lam disebutkan yang ke-6 dari turukut tahammul. Berarti yang ke-6 dari turukut tahammul menurut sebagian ulama. Kalau menurut pendapat rajih, dia bukan apa? Turukut tahammul, kan begitu. Tapi dikhususkan di sini pembahasan karena memang itu ada hitungannya di dalam masalah riwayat. Ya, sama dengan wijada. Wijada akan datang nanti juga disimpulkan terputus. Tapi kalau wijadanya syah dari syekh itu bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Jelas ya? Baik, jadi ini secara umum terkait dengan masalah turukut tahammul ini sebagai pelengkap pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Kemudian setelah itu yang ketujuh, kata beliau as-sabi wal wasiyatu bil kitab. Yang ketujuh wasiat dengan kitab. Ini tariqah yang keberapa? Yang ketujuh dari tariqatul akhdi wat tahammul, yaitu al-wasiyah. Iya. Al-wasiyah. Bagaimana wasiat itu? Kata beliau wa ba'dhum ajaza lil musalahu bil juz'i min rawin qada ajalahu yarwihi aw li safarin aradah wa rudda ma lam yaridil wijada. Sebagiannya ada yang membolehkan untuk orang yang diwasiatkan untuknya al-musalahu. Iya. Orang yang mendapat wasiat ini bil juz'i dengan sebuah juz'u. Juz'u ini pembahasan ya. Maksudnya bentuk dari riwayatnya. Riwayat itu tidak mesti juz'u. Mungkin kitab, mungkin hadis. Juz'u kan kalau di dalam istilah buku-buku hadis, juz'u itu kumpulan riwayat tidak banyak. Juz'u. Iya. Di dalam satu tema pembahasan saja atau di dalam sudut pembahasan kecil. Karena itu kalau kita baca buku-buku ajza itu tidak ada yang tebal-tebal. Iya. Paling tebalnya dia terkait dengan masalah tertentu misalnya. Misalnya tentang Juz' Raf'ul Yadain karya Al-Bukhari atau karya Al-Baihaqi tentang qiraah khalfal imam.
Ya memang kalau cetakan sekarang kelihatannya tebal karena muhakkiknya, Masya Allah ya, tahqiq sekarang itu hebat-hebat. Ya pendahuluannya sepertiga, terus fihrisnya sepertiga, ya sepertiga isinya itu belum masuk ta'liqatnya, belum masuk ta'liqatnya. Jadi bukunya jadi tebal, bukunya jadi tebal. Ya, baik. Jadi di sini pembahasan juz'u itu tidak mesti bermakna dia juz'u saja. Ini sebagian dari bentuk yang diwasiatkan. Sebagaimana dalam ijazah juga seperti itu. Iya. Jadi si musi yang memberi wasiat itu seorang rawi qada ajalah, yang sudah mendekati ajalnya. Ya. Qada ajalahu artinya apa? Mendekati ajalnya. Jangan diartikan fi'il madhi ya, dia sudah mati. Kalau sudah mati bagaimana dia berwasiat? Baik. Yarwihi, yang dia riwayatkan, auli safarin arada. Ya, ketika dia mendekati mati atau karena dia ingin melakukan perjalanan. Nah, di sini tampak ya apa yang dimaksud wasiat. Wasiat itu dia wasiatkan kitabnya ya kepada seorang perawi supaya dia meriwayatkan kitab itu. Nah, dan ini dia lakukan ketika dia akan meninggal atau ketika dia akan melakukan perjalanan. Nah, orang yang diwasiatkan ini, apakah dia boleh meriwayatkan wasiat tersebut, menjalankannya? Iya. Kata beliau, ba'duhum ajaz, sebagiannya membolehkan. Ada sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Nah, ini disebutkan ya dari Ibnu Sirin rahimahullah dalam riwayat Ar-Ramah Hurmuzi, ditanya oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub berkata, inna fulanan awsali bi kutubih, apa uhaddithu biha anhu? Jadi si fulan berwasiat kepadaku dengan kitab-kitabnya, apakah boleh saya bercerita dari si fulan itu? Kata Ibnu Sirin, na'am. Iya. Jadi asalnya beliau bolehkan, tadinya beliau bolehkan. Thumma qala li ba'da dhalik, kemudian kata Ayub setelah itu Ibnu Sirin berkata kepadaku, la amuruka wala anhak. Saya tidak memerintah dan saya tidak apa? Melarang. Iya. Jadi maksudnya dia boleh, tapi dia bukan memerintah, bukan juga apa? Bukan juga melarang. Dan disebutkan oleh Hammad Ibn Zaid rahimahullah bahwa Abu Kilabah Al-Jarmi, beliau berkata ketika akan meninggal, ya, idfa'u kutubi ila Ayyub in kana hayyan wa illa fahrikuha. Kata Abu Kilabah, serahkan buku-bukuku kepada Ayyub kalau dia masih hidup. Sebab Ayyub As-Sikhtiyani menguasai riwayat-riwayat siapa? Abu Kilabah, bahkan min athbatin nas bi Abi Kilabah. Tapi kalau Ayyub masih hidup, kalau Ayyubnya sudah meninggal, kalau tidak ada Ayyub, maka bakar saja buku-buku itu. Ini banyak ya dari ahli hadits ketika dia akan meninggal, dia berwasiat supaya buku-bukunya apa? Dibakar. Atau buku-bukunya dikubur. Buku-bukunya dikubur. Kenapa seperti itu? Kenapa misalnya, wah ini mubatir dibakar, kenapa tidak diwakafkan saya? Nah, ini penjagaan riwayat namanya. Penjagaan riwayat. Jadi kalau buku-buku itu masih ada, riwayat beliau sekarang sudah terjaga di murid-muridnya dengan jalur turuqut tahammul yang tinggi. Ada yang langsung dengan tariqus sama, ada yang tariqul qiraah. Kalau buku kan itu wijadah namanya, atau paling tidak paling rendahnya dikatakan dia wijadah kan begitu. Nah, belum lagi buku itu, siapa yang bisa menjamin kalau pemiliknya tidak hidup? Siapa yang bisa menjamin tidak ada yang memasukkan, memalsukan dan seterusnya? Makanya banyak dari ulama ahli hadits ketika dia meninggal, buku-bukunya itu diperintah untuk dibakar. Iya. Dan ini jalan di dalam menjaga riwayat. Dan ada sebagian ahli hadits, anak-anaknya juga ahli hadits, tapi begitu ayahnya meninggal dalam hal itu,
Misalnya ayahnya berwasiat dibakar, dia bakar untuk hal tersebut. Karena ini penjagaan terhadap apa? Riwayat. Baik. Itu berbagai bentuk ya, mungkin akan datang lagi nanti di pembahasan ikhtilat di akhir dari manzumah ini. Ya. Di pembahasan ikhtilat itu disebutkan sebagian ahli hadits ketika dia sudah ikhtilat, maka anak-anaknya itu sudah melarang ayahnya menyampaikan hadits. Tidak boleh lagi. Kenapa? Sebab hadits-hadits yang sudah berjalan selama ini itu hadits yang sahih mustaqimah. Tapi begitu dia sudah ikhtilat, sudah bercampur hafalannya, maka beliau anak-anaknya melarang, tidak boleh mengambil lagi dari ayahnya supaya hadits-hadits ayahnya apa? Terjaga. Nah, ini yang bagus ya. Anak-anak seperti ini, anak-anak yang saleh. Sebab dia tahu derajat ilmu hadits. Karena itu ada rawi-rawi yang seperti itu. Seperti Hajjaj bin Muhammad al-Missisi, ikhtilat. Tapi disebut oleh para ulama, lam yadurrah ikhtilatuhu. Ikhtilatnya tidak berbahaya. Seperti Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Thaqafi. Juga seperti itu. Ya, ada beberapa rawi akan datang. Kita sebutkan, insyaallah akan disebutkan di dalam hal tersebut. Baik. Jadi penjagaan riwayat itu banyak bentuknya. Nah, disitulah letaknya kenapa para ulama ahli hadits itu harus disyukuri terhadap jasa-jasa mereka. Ya. Karena betul-betul dia jaga hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala sudutnya. Baik. Jadi di antara ulama ada yang membolehkan wasiat ini seperti yang telah disebutkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Kilabah. Baik. Iya. Nah ini kata Al-Qadiyat, ya, di dua kisah ini dikomentari oleh Al-Qadiyat, itu mungkin diserahkan itu adalah bentuk dari idin. Kalau dia bentuk dari idin, maka itu semakna dengan ard dan munawalah. Iya. Baik. Jelas ya? Semakna dengan ard dan munawalah. Baik. Ini pengarahan Qadiyat cukup bagus ya, karena Ibnu Shalah sendiri di masalah ini beliau tolak. Karena itu beliau katakan warudda ma lam yuridil wijada. Ma lam yuridil wijada, dan ditolak hal tersebut sepanjang dia tidak menginginkan wijada. Baik, Ibnu Shalah berkata hada ba'idun jiddan wa huwa imma zallatu alim atau muta'awwil ala annahu arada riwayah ala sabilil wijada. Jadi ini sangat jauh. Apakah dia zalla seorang alim keliru atau dia muta'awil, atau dia menghendaki riwayat dalam bentuk wijadah. Baik, jadi kesimpulannya bahwa wasiat dengan kitab di pendapat mayoritas ulama itu kalau dia tidak ada idin periwayatan, bukan dalam bentuk ada ijazah, maka itu tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian berikutnya yang ke-8, Ats-tsaminu al-wijadah. Dan ini yang terakhir ya dari turuqut tahammul wal akhad. Iya. Yang ke-8 al-wijadah. Kata beliau thumma al-wijadatu wa tilka masdar wajadtuhu muwalladan liyadhhar tagayurul ma'na وذاك أن تجد بخط من آثرت أو قبل أهد ما لم يحدثك به ولم يجز فقل بخطه وجدت واحترز. Ya. إن لم تثق بالخط قل وجدت أنه أو اذكر قيل أو ظننت. Baik. Ini pembahasan bagaimana wijadah tersebut dan bagaimana cara seorang membahasakan kalau dia dapat wijadah. Kata beliau thumma al-wijadah, kemudian al-wijadah. Wa tilka masdar. Wijadah ini masdar. Masdar dari apa? Wajadtu. Ya. Tapi muwalladan, dia masdar muwallad. Ya. Dia masdar apa? Muwallad. Dari wajada yajidu. Ya, menjadi wijada.
menjadi wijada. Baik. Kata beliau liyadhar tagayurul ma'na. Supaya kelihatan kenapa dibuat wijada, supaya kelihatan perbedaan apa? Perbedaan makna. Ya, ini untuk tamyiz di dalam maknanya. Baik. Jadi kalau misalnya mereka katakan wajada dhallatahu wijdanan, itu dhallatahu disebut wijdanan kalau didapatkan. Kalau yang dia cari wajada matlubahu wujudan. Ya. Kalau dia marah itu wajada fi wajada al-ghadab disebut maujidah. Ya, disebut maujidah. Itu pembahasannya di dalam bahasa Arab. Jadi maksudnya ini dia muallad untuk tanpa tagayurul ma'na. Apa itu definisi al-wijada? Wadaka an tajid bi khatti man asarta aw qablu uhid ma lam yuhaddithka bihi wa lam yujiz. Ini definisi wijada. Wijada itu engkau dapati dengan khat engkau muasara dengannya, semasa dengannya. Iya. Atau sebelumnya. Seperti diketemukan ya dari riwayat-riwayat anak-anak meriwayatkan dari ayah ya. Tapi anak ini masih kecil. Ketika ayahnya meninggal umurnya masih 1 tahun, 2 tahun. Masih kecil. Tapi ternyata meriwayatkan dari ayahnya. Dari mana dia dapat? Ternyata dapat wijada. Jelas ya? Jadi mungkin dia muasara, ada semasa, dan mungkin qablu uhid. Jadi apa yang malam yuhadithka, dia tidak memberi hadis. Jadi kalau dia menceritakan lain lagi pembahasannya, itu masuk di pembahasan as-sama namanya. Iya. Walam yujiz, dan dia juga tidak memberi ijazah. Ya beda kalau wijada itu ada wijazahnya. Jadi dia sudah berkata kepada muridnya, semua riwayat saya sudah ijazahkan kepada kamu. Semua masmu'ati. Nah, ternyata ketika dikasih buku, dia punya 10 buku, baru 9 yang diserahkan, yang satunya belum ditampakkan. Yang ke-10 ini didapati. Yang ke-10 di mana? Didapati di rumahnya setelah dia meninggal. Yang satu ini boleh, nggak ada masalah. Karena dia ada apa? Ada ijazah. Jadi wijada tapi dia punya ijazah bersamanya. Itu tidak ada masalah ya. Baik. Jadi itu definisi wijada. Bagaimana caranya dia bahasakan kalau wijada? Faqul bi khattihi wajadtu. Saya dapati dengan khat dia. Iya. Jadi begitu cara membahasakannya. Wajadtuhu bi khattihi wajadtu. Wahtariz. Ya. Jadi maksudnya seorang itu ketika meriwayatkan dia mengambil hal yang paling amannya. Jangan dia berkata haddatsana akhbarana, tapi dia katakan wajadtu bi khatti fulan. Bahwa fulan berkata akhbarana fulan misalnya dan seterusnya. Jelas ya? Baik, ini kalau dia percaya dengan khatnya. Illam tathik bil khatti qul wajadtu anhu. Kalau kamu tidak begitu percaya dengan khatnya, katakan wajadtu an fulan. Saya dapati an apa? An fulan. Iya. Jadi itu wahtaris illam tathik bil khat. Jadi kalau dia tidak mendapati dengan apa? Tidak percaya dengan khatnya, maka diambil kehati-hatian. Dia pakai bahasa wajadtu anhu. Awidkur, atau boleh dia katakan kila au dhanantu. Ya, dikatakan begini atau saya menyangka begini. Bisa dikatakan wajadtu bi khattin kila annahu khattu fulan misalnya. Ya. Atau qala li fulan annahu khattu fulan. Atau dia berkata dhanantu annahu khattu fulan. Dia pakai bahasa-bahasa yang di situ ada kehati-hatian kalau memang dia tidak yakin.
untuk hal tersebut. Baik, ini tentang asal kata wijada secara bahasa, terus definisi wijada secara istilah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau seseorang itu mendapatkan wijada, bagaimana cara meriwayatkannya. Sekarang beliau akan membahas apa hukum wijada itu. Iya, apa hukum wijada. Kata beliau, wa kulluhu munqati'un wal awwalu qad shiba waslan ma wa qad tasahhalu fihi bi an qala wa hadha dulsah yakbahu in awhama anna nafsah haddathahu bihi ba'dun adda haddathana akhbarana wa rudda wa qila fil amali innal mu'dhama lam yarahu wa bil wujubi jazama ba'dul muhakkikina wa huwa al aswabu wal ibni idrisa wal ibni idris al jawaza nasabu. Baik, setelah diketahui bagaimana jenis dari wijada, wijada itu apakah khotnya meyakinkan atau khotnya tidak meyakinkan, semuanya hukumnya munqati'. Semuanya hukumnya apa? Semuanya hukumnya terputus. Iya. Semuanya hukumnya apa? Terputus. Iya. Jadi ini memang penegasannya yang ditegaskan oleh banyak ulama di pembahasan wijada ini. Dia dianggap terputus. Wal awwalu qad shiba waslan ma. Tapi yang pertama itu kadang masih terpolesi, kayak model bersambung begitu. Yang pertama yang mana? Wijada dengan khat yang apa? Khat yang jelas, terang. Memang ada kayak mendekati bersambung begitu, karena khatnya betul-betul sama persis. Nah, itu maknanya shiba. Iya. Wa qad tasahhalu fihi bi'an. Baik. Dan kadang mereka bergampangan ketika meriwayatkan. Mereka berkata di tempat wijada, dia katakan an fulan. Dia katakan an apa? An fulan. Iya. Qala, siapa qala di sini? Ibnu Shalah. Apa hukum Ibnu Shalah terhadap ini? Wa hadha dulsah. Ini tadlis namanya. Ya. Yakbahu. Masya Allah. Dulsah tadlis qabih, yang sangat jelek. In awhama anna nafsahu haddathahu bihi. Kalau dia memberi iham bahwa dirinya ya bercerita dengannya. Ya. Jadi maksudnya nafsahu, diri orang yang diketemukan khatnya itu. Orang yang diketemukan bahwa itu adalah haditsnya. Kalau dia gambarkan, dia kesankan bahwa orang tersebut, si syekh ini, itu menceritakan hadits itu dengannya. Jelas ya? Ini sudah disebut dulsa oleh siapa? Oleh Ibnu Shalah. Iya. Disebut dulsa. Baik. Yang ini saja disebut dulsa oleh beliau. Bagaimana pula dengan yang berikutnya? Kata beliau, ba'dun adda haddathana akhbarana. Dan ada lagi yang ketika mendapatkan dari tariqul wijada, cara menyampaikannya, dia berkata apa? Haddathana akhbarana. Ya. Nah, ini lebih dikritik lagi ya. Iya, lebih dikritik lagi. Baik. Warudda, dan itu dibantah, ditolak. Wakila fil amali innal mu'dhama lam yarahu wa bil wujubi jazama. Iya. Kata al-qadiyat, la a'lamu man yuqtada bihi ajazan naqla fihi bihaddathana wa akhbarana. Wala man ya'udduhu ma'addal musnad. Kata al-qadiyat, saya tidak mengetahui dari ulama yang dijadikan panutan. Ada yang membolehkan penukilan wijada dengan apa? Haddathana dan akhbarana. Dan tidak pula saya ketahui ada yang menghitung wijada seperti ini sama dengan hadits yang bersambung. Baik, ini penegasannya dari Al-Qadhi Iyad.
Makanya beliau bahasakan warudda, itu ditolak, tidak diterima. Baik, selesai tentang hukum wijada. Wijada hukumnya apa? Terputus. Iya, hukumnya terputus. Jadi dari sini riwayat terputus. Terus bagaimana dari sudut beramal? Ini ada haditsnya. Iya. Itu selalu dimasalahkan ya, riwayat anaknya Ibnu Mas'ud, Abu Ubaidah, meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Katanya terputus. Karena riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya itu adalah apa? Wijada. Walaupun ada pembahasannya di dalam masalah ini. Ya, tapi kalau itu datang dalam riwayat memang bisa katakan sanadnya munqati', terputus. Tetapi haditsnya bisa diamalkan karena itu dipastikan tulisannya siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya? Nah, karena itu kata beliau, wakila fil amali innal mu'dhama lam yarahu wa bil wujubi jazama ba'dul muhakkikina wa huwa al-aswabu wal ibn Idris al-jawaza nasabu. Jadi ada yang mengatakan bahwa kebanyakan ulama, ya, kebanyakan ulama maksudnya dari kalangan ahli hadits fuqaha dari Malikiyah maksudnya dan selainnya, mereka berkata la yarawna al-amala bihi, mereka tidak memandang beramal dengannya. Ya. Baik. Ada pendapat lain bahwa wajib untuk diamalkan. Dan ini pendapat sejumlah dari muhakkikin. Sejumlah dari muhakkikin, ahli tahqiq. Iya. Jelas ya? Sejumlah dari ahli tahqiq dan Ibnu Shalah menegaskan itu yang benar. Karena itu penulis di sini mengikuti Ibnu Shalah, beliau menegaskan wahwal aswabu. Itu yang paling benarnya. Itu yang paling benarnya, al-aswab. Baik. Wali ibni Idris Wali ibni Idris, bukan wali ibni ya, langsung dimasukkan. Hamzanya tidak dibaca. Wali ibni Idris al-jawaza nasabu. Dan kepada Ibnu Idris, beliau juga, mereka para ulama menisbatkan bahwa Ibnu Idris, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau berpendapat boleh untuk diamalkan. Ya, itu memang dihikayatkan ya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau dia dalam bentuk diamalkan, kalau sudah syah pengamalan, dibolehkan untuk diamalkan. Ya. Dan ini kalau dikumpul riwayat-riwayat yang seperti ini banyak ya di buku-buku hadits tentang wijada itu. Jadi ini sebenarnya pembahasan. Kalau ingin lebih diteliti bagaimana thariqah para ulama ahli hadits dalam hal ini, dibaca saja di Dawawin As-Sunnah, buku-buku tentang atau hadits-hadits yang dikatakan itu antarikil wijada. Terus dilihat bagaimana para ulama menyikapi hadits-hadits tersebut. Ya, maka itu mungkin akan tampak ya bagaimana thariqah ahli hadits di dalam hal tersebut. Tapi dari sisi nadhari yang disebutkan di sini, itu pendapat yang benar ya, dikuatkan oleh Ibnu Shalah. An-Nawawi juga berkata, hadza huwa sahih. Itu yang sahih. Baik. Kemudian di pembahasan terakhir, di pembahasan wijada ini, kata beliau, wa iyakun bi ghairi khattihi faqul qala wa nahwaha wa illam yahsul bi nuskhatil wuthuq qul balaghani wal jazmu yurja hilluhu lil fatimi. Ya. Baik. Ini terkait dengan masalah seseorang kalau ingin menukil dari sebuah buku. Kalau dia ingin menukil dari sebuah buku, sebuah musannaf. Ya. Ini kan ada kaitannya dengan pembahasan wijada. Kalau nuskhah yang berada di tangannya itu dengan tulisan si penulis, si musannif, dan dia yakin bahwa itu tulisan musannif, maka seperti yang sudah diterangkan, dia katakan wajadtu
bi khatti fulan. Jelas ya? Dan dia hikayatkan hikayatnya. Baik. Tapi kalau dia misalnya bukan dari khat si musannif, bukan khatnya si penulis, tapi dia percaya bahwa nuskha ini adalah syah dari musannif, karena mungkin ada keterangan sama di situ, keterangan muqabalah, ya sudah dipastikan, jelas ya. Maka cara dia menukilnya, kalau dia nukil dari nuskha seperti itu, dia berkata qala fulan, ya, wa nahwaha, atau yang semisal dengan itu. Dia katakan qala fulan, dzakara fulan. Ya, seperti itu cara menukilnya. Ya, dengan lafaz jazm. Qala, dzakara, dan seterusnya. Nah, ini kalau nuskhanya, nuskha yang dipercaya, yang sudah diterima menurut ketentuan-ketentuan dhabt kitab sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya. Iya. Tapi kalau tidak dipercaya nuskhanya, maka disebutkan balagani, sampai kepadaku. Dia pakai bahasa itu, balagani, telah sampai kepadaku. Jelas ya? Telah sampai kepadaku. Jadi dia pakai kata-kata yang tidak mengharuskan dia menjazm. Ya, tidak mengharuskan dia menjazm. Jadi dikatakan balagani am fulan, atau wajadtu fi nuskhatin min kitabil fulani, atau hal yang seperti itu dari perkara-perkara yang dia tidak menjazm di dalamnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jadi kata beliau wa iyakun bi ghairi khattihi faqul qala wa nahwaha wa illam yahsul bin nuskhatil wuthuq qul balagari wal jazmu yurja hilluhu lil fatini. Ya. So kalau dia jazmkan, maka diharapkan hal tersebut menjadi apa? Kalau dia jazmkan, ya, kalau dia misalnya orang yang punya tafattun, maka diharapkan hal tersebut menjadi boleh bagi dia. Baik. Jadi ini pembahasan kalau kita lihat ya, di pembahasan Turuqut Tahammul ketika dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di buku-buku hadits, ya, dibawa pembahasannya setelah maratibul jarh wa ta'dil, dan pembahasan yang terkait. Sebab ini kelengkapannya di dalam memeriksa dan di dalam memastikan riwayat. Ya, ada hubungannya dengan adalah, ada hubungannya dengan dhabt, kemudian ada hubungannya dengan ittisalus sanad. Baik. Jadi perputaran ilmu hadits itu memang kembali kepada itu semuanya. Untuk masuk di dalam sudut-sudut pembahasan, itu kadang ada rincian. Jadi ketika hadits itu bertumpu di atas rawi, maka itu ada pembahasan tentang rawi. Bagaimana cara mengenal rawi, kemudian bagaimana mengenal nama-namanya, nisbatnya, negerinya, pekerjaannya. Ya. Kemudian rawi ini kalau ada yang sama namanya, nama ayahnya, nama kakeknya, kunyanya. Nah, ini ada pembahasannya supaya seorang itu jangan keliru di dalam menentukan nama rawi-rawi. Sebagaimana kedudukan rawi itu dari sisi adalah wa dhabt, itu ada juga pembahasan lain lagi, ya, terkait dengan hal tersebut. Baik. Kemudian seorang kalau dia menulis, ya, dia dhabtnya dalam bentuk menghafal, apa yang diperlukan supaya dia dikatakan menghafal benar? Itu ada pembahasannya. Ketika dia menulis, apa yang diperlukan ketika dia menulis? Ya. Ketika sudah kita kenal Turuqut Tahammul ada 8,
Maka itu biasanya dijelaskan tentang bagaimana membabat riwayat, bagaimana seorang menulis riwayat, ya, dan seterusnya. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang akan berlanjut bersama kita di pembahasan penulis rahimahullahu taala di Alfiyah Al-Iraqi ini. Baik. Nah, ini mungkin akhir pembahasannya untuk pertemuan di kali ini. Ya terserah antum mau, ini kalau yang di belakang ini enggak terlalu rumit pembahasannya. Kita bisa cepat sebenarnya. Insyaallah taala itu perlu 2 hari. Sabtu Ahad. Kalau tidak, maka caranya saya ajarkan beberapa sesi pertemuan lagi ba'da asar setiap hari. Bil khiyar. Kalau antum mau selesaikan, nanti kita buat jadwal lagi, kita selesaikan dalam waktu 2 hari yang akan datang insyaallah taala. Antum pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Maksudnya jangan sekarang memang. Kalau sekarang juga saya sudah capek ya. Baik. Jadi insyaallah di bulan depan atau 2 bulan depan, ya. Ini kan sisa sedikit sebenarnya. Karena kita sudah lewati lebih dari 1/2 kitab. Ya. Dan umumnya di belakang itu cepat. Ya, saya pengalaman mengajar, pengalaman belajar, selalu itu 1/2 belakang itu jalannya cepat. Jalannya cepat. Baik. Cuman ya namanya pembahasan, ada saja hal-hal yang kadang perlu ditalik. Apalagi di pembahasan terkait dengan adab ahli hadits, adab thalibul hadits. Itu kan di masa sekarang memang memprihatinkan ya, adab-adab yang seperti itu. Ya, maksudnya di kalangan para penuntut ilmu juga banyak yang kurang di dalam hal tersebut. Baik, wallahu taala alam ya. Untuk kali ini ada pertanyaan sampai sini? Nah sekarang ini kemarin pembahasan riwayat ahlul bidah, itu pembahasan apa? Pembahasan riwayat ya. Itu dipahami dulu, itu pembahasan riwayat. Ada hadits Nabi mau dijaga riwayatnya. Kalau sekarang riwayat masih ada apa tidak? Ya, kalau ijazah sekarang tidak perlu riwayat kepada ahlul bidah semua. Sekarang ini ijazah dengan sanad-sanad yang paling bersambung. Itu ada di tangan ahli sunnah. Jelas ya? Ada di tangan ahli sunnah. Ya. Jadi memang ada sebagian ahlul bidah dia pakai imamah putih, khatamkan Sunan At-Tirmidzi, ya. Kasih ijazah periwayatan. Kalau disebut ijazah periwayatannya, ya, jalannya itu nazil sekali. Kita punya riwayat lebih tinggi 3 derajat dari riwayatnya. Itu dari guru-guru yang kita riwayatkan dari mereka sekarang. Jelas ya? Jadi untuk periwayatan itu tidak diperlukan untuk hal tersebut. Ya, kemudian yang kedua yang dikatakan bid'ah mukaffirah dan ghairu mukaffirah, ini pembahasan terkait dengan pembahasan akidah. Ya. Dan itu jelas ya di dalam buku-buku akidah, yang mana yang mengafirkan, yang mana yang tidak mengafirkan. Ya, karena itu Syiah Rafidah misalnya, Rafidah itu mukaffirah bid'ahnya. Karena itu tidak ada di dalam buku-buku para as-salaf itu riwayat dari ahlul bidah dikatakan dia Rafidah, itu tidak ada.
Yang ada itu ada pemahaman Syiah. Tasyayyu. Syiah itu di masa dahulu itu masalahnya dia mendahulukan Ali di atas siapa? Di atas Utsman. Bukan orang yang mencela para sahabat. Apalagi mengatakan Al-Quran kurang. Atau mencela ummahat al-mu'minin. Jelas ya? Sebab itu mukaffirah bid'ahnya. Tapi kalau dia sekedar mengutamakan Ali di atas Utsman radhiyallahu anhum ajma'in, nah ini yang menjadi bid'ah tasyayyu di situ. Jelas ya? Atau mungkin dia berjelek sangka terhadap sebagian sahabat atau terhadap sebagian, itu juga tidak dikatakan mukaffirah. Baik, jadi bidah-bidah yang jenis seperti ini, keutamaan ahlul bait dan seterusnya ya, yang mereka membuat agak gulu di situ. Nah, ini yang ada di buku-buku hadits dari rawi-rawi yang seperti ini yang dipakai. Ya. Demikian pula kalau dikatakan padanya ada bid'ah qadariyah. Itu bukan qadariyah yang bermakna dia menafikan ilmu. Sebab kalau qadariyahnya menafikan ilmu, itu kafir di kalangan para as-salaf. Jelas ya? Tapi ada bentuk dari pemahaman qadariyah. Iya. Atau dikatakan pada dia ada pemahaman karena fulan yaras saif. Ada bentuk dia membolehkan khuruj. Nah, ini dari bid'ah khawarij, tapi tidak mukafir, tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman. Iya. Maka yang seperti itu yang ada di dalam buku-buku riwayat, tetapi pembahasan mereka memasukkan riwayat-riwayat ahlul bidah ini itu dalam posisi periwayatan apa? Periwayatan hadits. Kalau sekarang tidak diperlukan kepada ahlul bidah sama sekali. Jelas ya? Mau dalam bidang ilmu apapun, ilmu-ilmu itu semuanya ada di tangan ulama ahli sunnah. Ya, malah sekarang orang belajar kepada ahlul bid'ah, itu dari tanda dia itu tidak belajar dengan benar, kan begitu. Baik. Kemudian sudut yang lain yang perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu, para ulama ahli hadits itu ada di mawaqif mereka. Bagaimana sikap tegasnya terhadap ahlul bidah. Iya, sampai orang yang bid'ahnya menyimpan sedikit pun kadang diketemukan ketegasan dari para as-salaf di dalam hal tersebut. Makanya dari adab ahlul hadits harusnya dia pegang di dalam hal tersebut. Dia terima dalam hal itu. Itu sudut yang perlu diketahui. Kemudian sudut yang lainnya, riwayat-riwayat dari ahlul bidah itu kebanyakannya bukan di rawi-rawi yang tingkatan guru si penulis langsung. Misalnya gurunya Bukhari, gurunya Muslim langsung, gurunya Abu Daud langsung. Tapi kebanyakannya itu di tingkatan di atas. Orang yang dia tidak jumpai. Di kalangan tabi'in, di kalangan tabaqat Malik misalnya, Syafi'i dari para imam, di bawahnya tabi'ut tabi'in. Ini kan tabaqatnya masih di atas. Di masa itu, masa masih dikatakan masa keemasan. Kalaupun dia ada bid'ahnya tidak begitu sangar-sangar lah. Seperti apa yang datang setelahnya. Jadi itu mungkin ya sudut-sudut tambahan. Cuman saya simpulkan ya bahwa riwayat ahlul bid'ah yang diterima itu bid'ah ghairu mukaffirah. Jelas ya? Terkait dengan masalah da'i kepada bid'ahnya apakah diterima atau tidak, itu memang ada pendapat sejumlah as-salaf di situ, bahkan ada yang menukil ittifaq sebagaimana yang telah lalu dari Ibnu Hibban. Hanya saya yang benarnya bahwa yang dilihat adalah sidqul lisan. Kalau dia jujur lisannya, ya asalnya diterima riwayat dari ahlul bidah tersebut. Itu sudut ya. Sudut yang lain dari apa yang saya ketahui seputar riwayat-riwayat tentang ahlul bidah ini, itu tidak ada pembahasan riwayat ahlul bidah yang dikatakan krusial sekali, dalam artian tidak ada hadits di dalam bab itu, di dalam pembahasan itu kecuali dari jalur ahlul bidah saja. Ya. Tapi ini di pembahasan terkait dengan perkara-perkara yang tidak seperti itu. Itu kebanyakan yang saya ketahui ya, yang diketemukan dari riwayat-riwayat ahlul bidah. Ya, wallahu taala alam. Baik. Rakaat setelah sholat isya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi masalah ya. 4 rakaat setelah isya. Memang kalau dilihat dari sisi zahir sanad,
mungkin haditsnya bisa dikuatkan. Haditsnya dikuatkan. Tapi itu tidak ada alaihil amal di situ. Ya. Andai kata itu dikatakan keutamaannya seperti malam Lailatul Qadar lagi, ya. Ini kan keutamaan yang seperti ini bukan hal yang luput terhadap para sahabat, orang-orang yang haris. Harusnya banyak dinukil dalam hadits, dinukil dalam athar dan seterusnya. Makanya di masa ini saya belum pernah dengar ada dari ulama ahli hadits, ya, dari para ulama yang memberi fatwa tentang kaifiyat tersebut. Kalau mereka sebutkan itu sama dengan pembahasan yang diangkat oleh Syekh Al-Albani di pembahasan haji terkait dengan orang yang kalau dia nafar awal di tanggal 12 Dzulhijjah, ya, sudah melempar jamarat, lalu dia kembali, bukan itu ya, di pembahasan ini, di pembahasan di tanggal 10 di hari nahar. Di hari nahar, kalau misalnya dia sudah tahallul setelah melempar jamratul aqabah, dia tahallul, kemudian dia belum tawaf ifadah di hari itu, maka di sore harinya dia kembali menjadi muhrim lagi. Ya, itu datang di dalam sebagian memang, tapi itu sudah disepakati bahwa itu tidak diamalkan lagi. Tidak diamalkan lagi yang seperti itu. Imam Tirmidzi dalam Ilal itu menyebutkan, ya, ada bagian hadits tidak diragukan kesahihannya. Tapi para ulama sepakat untuk tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Dan mereka ketika tidak mengamalkan, itu menunjukkan bahwa ini adalah ta'lil illa untuk riwayat tersebut walaupun dia sahih. Baik. Jadi itu sebagian bentuknya. Jadi kalau dikuatkan, itu sulit, ya, mengatakan keutamaan yang sedemikian besar pahalanya dan seterusnya. Harusnya dikenal di kalangan para sahabat, para tabi'in, dinukil secara banyak, cuma datang di dalam sebagian hadits saya yang bersumber dari buku-buku yang bukan juga sebagai usul yang dikatakan riwayat yang paling masyhur di tengah para ulama. Itu haditsnya riwayat siapa? Saya lupa. Ibnu Abi Syaibah. Ya. Baik. Enggak, di pembahasan kaidah al-ihmal aula minal ihmal, itu enggak berlaku seperti itu di pembahasan mustalah, ya, secara mutlak. Karena asalnya di dalam hadits itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, jadi ketika dia ihtimalnya ke tautsik itu jauh, jadi cenderungnya kepada kadhib sebenarnya. Kan begitu kan? Apakah kepada as-siddiq atau kepada al-kadzib? Ya. Jadi ketika diarahkan ke sana, itu di situ sudut bahayanya. Makanya di dalam hadits itu asalnya taharri. Ya, dan seorang tidak memasukkan kecuali dengan qara'in yang jelas. Qara'in yang menguatkan walaupun kalau batul dzan. Itu sudut memandangnya saya di dalam hal tersebut. Kalau dari ya itu seperti yang dikatakan, ya, itu teori. Kalau dalam praktek apa itu terjadi atau tidak, itu belum tentu ada juga. Ya, wallahu taala alam. Jadi selama ini yang ada itu riwayat seperti Haris bin Uthman. Dia meriwayatkan dari seorang rawi. Di biografi rawi ini tidak ada jarh wa ta'dil kecuali yang meriwayatkan darinya diantaranya adalah Haris bin Uthman. Ya, kalau seperti ini dikatakan bisa diterima dengan kaidah itu nggak ada masalah. Sebab itu di pembahasannya memang ada bentuk dari
indikasi yang bisa memberatkan diterima. Ya. Cuma itulah, ini kan bukan kaidah tetap. Biasanya dilihat di matan haditsnya, di apakah sendiri di dalam bab riwayat itu, tidak ada apakah dia umdah di dalam bab pembahasan dan seterusnya. Itu kan macam-macam iktibarnya. Bukan dilihat di satu sudut itu saja. Ya wallahu taala alam. Baik. Ya sudah benar kesimpulannya tuh. Apa yang perlu di Enggak, itu jadi jadi kemarin sudah dibahas ya. Ya, al-jarhu al-mufassar asalnya muqaddam ala ta'dil. Kan begitu. Tapi kemarin kita kan bahas bahwa ini laisa bi itlaqihi. Asalnya memang begitu, tapi laisa bi itlaqihi. Ada dawabit yang lain di dalam pembahasan jarh wa ta'dil. Yang pertanyaan beliau, kenapa sebagian dari kaum muslimin tidak berjalan di atas kaidah ini? Satu, mungkin dia jahil, tidak mengerti yang kayak beginian. Ya. Yang kedua, mungkin karena ada bentuk hawa pada dirinya. Dia sudah terlanjur condong kepada sesuatu, ya sudah dia di situ saja. Ya. Sebagaimana kata seorang penyair, fasadafa qalban khalian fatamakkana. Arabtu hawaha qabla an ya'rifal hawa. Fasadafa qalban khalian fatamakkana. Asalnya sudah terlanjur bercokol di situ, nggak bisa kemana-mana lagi. Dapat yang kayak gitu, dia cari saja kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah umum di dalam hal tersebut. Makanya di situ penting peranan para penuntut ilmu itu menerangkan hal-hal yang seperti ini, supaya orang tidak keliru memahami. Ya coba dibayangkan ya kalau dipakai kaidah itu, dia pakai ke pembahasan-pembahasan yang sebenarnya tidak bisa dimasuki dengan cara yang seperti itu. Seperti yang masyhur ya, fitnah sekarang ini. Sebagian orang kalau dia sudah ada masalah dengan orang lain, dia pergi saja tanya ke syekh. Ya syekh ini si fulan begini-begini. Syekhnya kasih jawaban. Jawabannya yang disebar. Baik, kalian bertanyanya ke syekh, apa pertanyaannya? Nggak ada yang sebut pertanyaannya. Terus, nas jawabannya syekh, nasnya juga tidak ada. Yang ada dinukil begini. Jelas ya? Atau tiba-tiba diberi hukum ini. Nah, ini kan tidak benar namanya. Tidak benar. Jadi kalau dipakai kemarin dari qawaid jarh wa ta'dil itu kelihatan bahwa dari sisi dhawabit itu tidak bisa diterima untuk hal tersebut. Apalagi dikatakan walaupun ditakdil 1000 orang, dijarah 1 orang, takdil tidak diterima. Nah, ini kan keterlaluan ya. Ya wallahul musta'an. Baik. Dan simpun minan nas yang seperti itu sedikit. Antum tidak usah peduli yang kayak begituan. Nah, itu orang-orang meresahkan manusia aja. Yang kayak gitu ada, antum tidak usah pedulikan. Ya, wallahul musta'an. Pernah dengar dalam derajat orang menuntut ilmu ada hadis pun aliman atau muta'alliman sami'an atau mutibban walau takun khamsan. Tapi saya tidak pernah dengar dari asatidzah Ahlussunnah hadis itu dipakai, padahal enak didengar. Jadi apakah bagaimana derajat itu? Itu bukan hadits ya, itu ucapan sahabat. Ada diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaizamah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaizamah dalam Kitabul Ilm. Iya. Dan ada juga yang riwayat-riwayat yang lain meriwayatkan hadits itu. Jelas ya? Itu athar namanya. Hadits yang ada kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Itu mirip dengan hadits itu. Ya, sebaik-baik kalian yang paling baik ta'allam wa 'allama. Dia belajar dan mengajarkan. Ya. Jelas ya, kalau ada yang menyebut itu tadi, itu tambahan mungkin dari sudut yang lain terkait dengan kecintaan pada ilmu. Dan itu tidak disalahkan. Dan memang ada beberapa bahasa ya, takbir yang disebutkan oleh para as-salaf di situ. Baik.
Hah? Ya, jadi itu betul ya. Ini dari peristiwa kekinian. Nah, ini kan sekarang orang ceramah seperti ini ya. Dia hadir secara online. Nah, terus dia katakan saya hadir di majelis itu belajar tapi secara online. Jadi kalau mau tariqah seperti yang disebut oleh Al-Iraqi Al-Nazaha, maka dia katakan saya hadir secara online. Ya. Begitu harusnya. Itu diberi takkid. Jadi pernah di sebuah majelis guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz ibn Akil, beliau duduk di majelis memberi majelis tahdits. Kan beliau kadang bawakan riwayat-riwayat beliau. Saya pernah hadir beberapa majelis beliau. Beliau riwayat-riwayatnya seputar Imaratul Masajid, riwayat-riwayat seputar Fadailus Siyan dalam bentuk arba'in. Semuanya dengan sanad bersambung beliau. Itu saya pernah hadir beberapa majelis beliau dan ternyata ada majelis yang seperti itu saya tidak hadiri. Itu sebagiannya ada yang ikut lewat internet. Nah, syekhnya itu berkata yang ikut lewat internet dia kirim nama-namanya. Ya. Jadi ketika diberi ijazah, syekh berkata, saya beri ijazah kepada fulan disebut yang hadir, dan ada yang mengikuti lewat internet fulan. Nah, itu ditafsil, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Itu kan thariqul ijazah dia lebih luas daripada thariq as-sama dan apa? Al-ard sebagaimana yang telah kita dengarkan. Jelas ya? Tapi kalau dia dianggap berguru, iya bisa berguru, enggak ada masalah. Bahkan di belakangan ini lebih meluas daripada itu. Saya pernah tanya ke Syekh Mukbil rahimahullah. Ya Syekh, orang dia tidak pernah berjumpa dengan Syekh Ibn Utsaimin. Tapi dia dengarkan ceramah-ceramah Syekh Ibn Utsaimin dari kaset-kaset. Ya. Bisakah dikatakan bahwa dia murid Syekh Ibn Utsaimin? Kata Syekh bisa aja. Ya, dari sudut apa? Boleh ya. Ya, begitu. Tapi itu kan tidak ada yang memakai seperti itu sekarang ini. Jadi kalau ada yang memakai seperti itu enggak apa-apa. Ya, qala Syekhuna Syekh Ibn Utsaimin, Syekhuna fis sama' min asyrifah. Nah, begitu dia takkid supaya jelas. Ya. Kalau tidak mungkin jadi mudallis dia nanti. Orang nyangka kan dia hadir kan? Ya, bertemu langsung berguru. Ya. Kan begitu. Sama dengan sebagian orang di masa ini, dia hadir di majelis sebagian guru. Di majelis sebagian guru ini, ya Masya Allah, gurunya hadir cuman duduk memberi ceramah, tanya jawab. Dia tidak mengajarkan sebuah buku. Jadi karena dia biasa ziarah ke guru-guru saja, ya, sudah disebut Syekhuna Fulan. Ya, kalau dulu cuma Syekh Fulan, tapi karena belakangan sering umroh, sudah berubah menjadi Syekhuna Fulan. Syekhuna dari mana? Karena biasa hadir di majelisnya, berarti sudah Syekhuna. Itu tidak benar ya. Kecuali kalau dia pernah hadir, Syekh itu mengajar sebuah kitab apa, dia ikut di dalam sebuah pembahasan kitab walaupun satu bab, itu kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tidak apa-apa, dia bisa berkata Syekhuna. Kalau dia sudah ikut, walaupun tidak satu kitab dia selesaikan, dia ikut satu apa? Satu bab dari kitab. Ya. Ini cuma hadir saja, ziarah-ziarah saja sudah berubah menjadi apa? Syekhuna Robi, Syekhuna Ubaid, Syekhuna Fulan. Masya Allah. Jadi ini kan jadi mengaburkan derajat menuntut ilmu itu. Kalau dia pernah hadir di majelis seorang syekh, maka dia cerita, dia belajar apa di buku syekh itu. Jelas ya? Dia belajar buku apa dari syekh tersebut. Baik. Ini dari hal yang penting yang hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada pertanyaan lain? Bismillah. Mau tanya pendapat tentang pada Ustadz tentang kedudukan hadis yang berkaitan
tentang talak bahwasanya main-mainnya adalah sungguh-sungguh. Ya. Apakah ini memang hadisnya sahih? Terus yang kedua, bagaimana hukumnya dengan adanya seorang yang mengatakan kepada seorang wanita, saya telah menceraikan atau saya telah menceraikan istri saya, tapi dia itu berbohong. Apakah ini jatuh talak atau tidak? Terima kasih. Itu hadis thalathun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Kan begitu. Itu salah satunya at-talaq. Jadi an-nikah wal itiq wat talaq. Ya. Dan itu hadisnya ada yang melemahkan, ada yang apa? Ada yang menguatkan. Ya mungkin pendapat yang melemahkan seingat saya itu kuat ya. Tapi pendapat yang menguatkan juga itu diucapkan oleh sejumlah ulama di masa kini. Hanya saja di pemahaman haditsnya, itu kan hadits bukan dilihat di satu sudut saja. Ya, kadang dilihat di pembahasan-pembahasan lainnya. Ya. Baik. Jadi karena itu kalau terkait dengan kata al-jid, jid itu kan sungguh-sungguh. Dibangun di atas kesadaran. Dibangun di atas apa? Kesadaran. Atau kalau dia hazalnya juga dibangun di atas kesadaran. Berbeda dengan orang yang berucap sesuatu, dia tidak sadar sama sekali. Mustaglaq alaih. Nah, itu yang dikatakan la yaqa alaihi talaq. Kalau dia berucap seperti itu. Jelas ya? Jadi itu pembahasan perlu ada rincian di dalam di dalam mendudukkannya. Terus yang ditanyakan tadi apa? Dia berkata saya sudah talak. Tapi dia apa? Dia di dalam hatinya dusta begitu di dalam hal tersebut. Nah, itu yang kayak gituan di hal-hal yang seperti itu biasanya tidak dijawab ya di di fatwa. Nah, itu bukan posisi mufti di situ. Itu pembahasannya di pembahasan qadha. Jelas ya? Kalau ditanyakan secara fatwa, ya mungkin saja bisa diterangkan hukumnya secara syar'i ya kayak bagaimana. Tapi itu kan ada jenis yang diucapkan bagaimana, rincian ucapannya bagaimana. Nah, itu mempengaruhi hukum. Makanya karena hukumnya berpengaruh ke situ, biasanya yang seperti itu dipanggil orangnya terus ditanyai. Ya. Dia itu mengucapkan bagaimana teksnya, kemudian bagaimana dia mengucapkannya. Siapa tahu dia ucapkan di dalam hatinya tidak, setelah itu yang dia ucapkan di lisannya tidak kedengaran tidak, tapi setelah itu yang dia perdengarkan talak. Nah, jelas ya? Maka itu kadang terjadi pada sebagian orang ya, yang seperti itu sifatnya, senang main cari-cari tikungan, senang kibul-kibulan. Nah, itu tidak diperbenarkan juga yang seperti itu. Baik. Dan kadang sebagian ulama kita dalam masalah-masalah yang seperti ini, kalau dia ditanya, dia tegaskan itu jatuh talak. Ya, sebab dihukumi secara zahirnya dan juga menutup pintu jangan sampai orang bergampangan di dalam hal tersebut. Kalau saya sendiri, saya ditanya seperti itu biasanya saya tidak bisa jawab, dan saya kadang nggak mau menjawab yang kayak gitu. Sebab itu kita memberi jawaban pada hal yang kadang kurang jelas masuknya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Terkait materi aja ya. Jangan keluar-keluar. Hah? Ya, kenapa ininya? Ada yang apa?
Iya. Jadi penggunaan Syiah itu beda ya. Syiah masa dahulu dan masa sekarang itu benar. Kalau Syiah sekarang ini, kalau dikatakan Syiah berarti dia Rafidhah. Itu tidak ada yang lain. Orang Syiah saja dia bikin istilah begitu di bukunya. Orang Syiah. Jadi mereka katakan Syiah itu kalau yang dimaksud itu adalah Rafidhah menurut mereka. Tapi kalau di masa dahulu di penggunaannya Syiah itu tidak sampai seperti yang saya katakan tadi, dia mencela sahabat, mencela ibu-ibu kaum mukminin, apalagi mengatakan Al-Quran kurang. Dia tidak sampai ke sana. Kalau misalnya ada sebagian ahli sunnah yang mereka ini mengutamakan Ali di atas Uthman, ini khilaf terdahulu, dulu sekali. Jelas ya? Ada khilaf seperti itu dari kalangan sahabat. Ya, tapi itu sedikit. Tapi setelah itu, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istaqarra amru ahli sunnah ala tafdili Ali, ala tafdili Uthman ala Ali. Itu istiqrar di situ. Dari sisi tafdil, bukan dari sisi khilafah. Karena itu tafdil antara Uthman dan Ali, kalau dari sisi khilafah itu dikatakan dhallun mudil, tidak ada bahasa lain. Karena menyelisih kesepakatan sahabat. Tapi kalau dia tafdil dari sisi keutamaan, itu beda. Karena dulu dari sebagian as-salaf ada yang apa? Ada yang melakukan seperti itu walaupun sedikit. Makanya dia tidak sekeras pembahasan yang pertama. Ya, bukan dikatakan tidak masalah, tetap masalah, tapi tidak sekeras pembahasan apa? Pembahasan yang pertama.